Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuspa Riyadi Harizona. Nomor induk mahasiswa 17081728. Jadi tujuan saya membuat video ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai tempat pembelajaran bagi saya untuk melatih public speaking. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi apa yang telah saya dapatkan dari Bapak dosen teori praktikum pelatihan psikologis. Jadi ada 3 unsur. Saya akan menjelaskan mengenai public speaking, bagaimana menjadi public speaking yang baik, caranya seperti apa. Jadi menurut ada 3 unsur public speaking. Yang pertama, di sana ada pembicara. Yang kedua, ada pesan atau isi dari pembicaraan antara pembicara dengan audiens. Dan yang ketiga, ada audiens atau pendengar dari pembicara yang menyampaikan materi. Jadi yang pertama, pembicara. Pembicara itu sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan materi kepada audiens. Nah, terus mengenai seorang komunikator ini harus mempunyai referensi yang banyak, terus mempunyai taktik dan teknis bagaimana apa yang disampaikan itu bisa tersampai dengan baik kepada audiensnya. Lalu kemudian pesan. Nah, pesan ini isi atau pengetahuan, baik itu ilmu atau pengetahuan yang disampaikan oleh pembicara kepada audiens atau peserta yang mendengarkan pembicaraan pemateri. Terus yang mengenai audiens ini, orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri sendiri. Nah, jadi faktor pembentuk orang menjadi public speaking yang baik itu menurut Dale Carnegie pada tahun 1921, yang pertama, proses belajar dan berlatih. Nah, bagaimana kita bisa menjadi public speaking tanpa berlatih dan belajar? Itu mungkin sulit, tapi ada beberapa orang yang sudah menjadi bakat tersendiri, bakat bawaan untuk menjadi public speaking yang baik. Tapi dari sisi yang lain, ketika kita ingin menjadi public speaker yang baik, kita harus berlatih, harus berani ketika disuruh untuk belajar atau maju misalnya dalam presentasi di kelas. Itu akan melatih kosakata kita dalam menyampaikan materi, melatih mental kita dalam menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman, melatih bagaimana pemilihan kata-kata yang baik agar bisa diterima oleh antar sesama mahasiswa. Terus yang kedua, lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif ini sangat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh komunikator atau pemateri ke audiensnya. Jadi ketika lingkungan itu kondusif, maka pesan-pesan atau pengetahuan yang disampaikan oleh pemateri akan tersampai ke audiens. Nah, yang ketiga ini audiens, yaitu orang yang menerima materi. Nah, audiens ini bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif agar mereka sendiri bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh pemateri atau public speaker ini. Terus jika kita ingin menjadi public speaker yang baik dan yang mumpuni, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, pendekatan yang baik ke audiens. Nah, pendekatan yang baik ke audiens ini maksudnya adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman, bagaimana kita menciptakan suasana yang tentram, bagaimana kita menciptakan ikatan emosional yang baik antara pemateri dengan audiens agar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu mudah diterima dan mudah disimpan dengan rapi di dalam long term memory kita. Jadi
Yang kedua, terus tidak gugup. Ketika menyampaikan materi atau pesan, kita tidak gugup. Bawaan kita harus tenang, harus harus bisa dipercaya oleh audiens, agar audiens juga lebih mudah menerima apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga itu membuat ketertarikan. Maksudnya membuat ketertarikan ini ya adalah bagaimana seperti tingkah laku kita, eh, cara kita mengolah kata agar lebih mudah diterima oleh audiens, tidak menggunakan kata-kata yang terlalu berat mungkin untuk audiensnya yang masih anak-anak remaja. Kalau yang udah lanjut atau yang udah misalnya udah S2 atau apa, tidak masalah menggunakan kata-kata yang bisa dikategorikan tinggi gitu. Terus menjaga ketetapan bicara. Maksudnya menjaga ketetapan bicara ini, kita yang sebagai pemateri atau public speaker, kita harus menggunakan tutur kata yang jelas, tutur kata yang logis, tutur kata yang mudah diterima dan tidak membuat audiens kebingungan atau bertanya-tanya gitu. Oke, nggak masalah untuk bertanya, tapi itu agar pertanyaannya ilmiah gitu. Terus berbicara dan menyenangkan ini maksudnya misalkan kita menghadirkan canda di sela-sela penyampaian materi yang serius, kita memberikan gimmick muka yang menyenangkan agar audiens ini tidak merasa kaku atau bosan gitu. Terus memperhatikan pakaian juga, itu termasuk memperhatikan pakaian, itu cara kita membuat ketertarikan kepada audiens. Misalnya kita menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan ketika kita menjadi pembicara dalam acara-acara seminar mungkin atau ilmiah, karya ilmiah. Kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang dikategorikan rapi gitu, agar kepercayaan audiens kepada kita yang sebagai public speaker bisa terjamin gitu. Terus tidak ada salahnya juga kita membuat catatan kecil. Namanya juga manusia, pasti ya lupa gitu untuk menyampaikan apa materi yang lumayan berat gitu. Jadi tidak ada salahnya kita membuat catatan kecil mengenai ringkasan apa yang akan kita sampaikan, agar misalnya nih kita yang sebagai baru belajar sebagai public speaker yang baik, tidak masalah kita membawa materi catatan kecil agar kita tidak lupa atau agar kita tidak kaku ketika kebingungan tiba-tiba menghampiri. Terus yang terakhir, mengenai penutup ini kita harus memberikan kesan yang baik kepada audiens agar apa yang kita sampaikan sebelum penutup itu selalu terngiang, itu selalu teringat. Jadi penutup ini sangat penting. Misalnya kita berucap minta maaf agar tidak ada gap di antara audiens dan pemateri gitu, agar isi pesan-pesan yang disampaikan atau pengetahuan yang disampaikan tidak dilupa. Terus jangan lupa berikan senyum manis ketika meninggalkan kursi atau ketika meninggalkan tempat. Jangan lupa berikan senyum manis. Dan yang terakhir ya pasti salam dan sampai jumpa gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bagaimana kita menjadi public speaker yang baik gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.